Aku dalam hal ini, akunya Allah. Hanya akunya yang ada. Aku Allah, bukan akunya manusia. Jadi ketika sang pencari mengambil jalan fana untuk bisa melihat dan menyaksikan Tuhan yang Maha Ada itu. Di level ini mesti ada pembimbing. Siapakah pembimbing? Siapakah yang dikatakan pembimbing itu? Yang menjadi pembimbing dalam menjalani atau menuju kefanaan diri itu adalah seorang mursyid. Guru mursyid sangat penting untuk membimbing sang pencari atau sang salik. Kenapa harus pakai guru pembimbing atau guru mursyid? Karena di wilayah yang saya katakan tadi, di wilayah kefanaan diri, sesungguhnya bukan lagi wilayah dunia, bukan lagi berada di wilayah dunia, akan tetapi sang salik diarahkan, dibawa kepada alam yang namanya alam malakut. Di sana akan diperlihatkan semua apa yang selama ini tidak bisa dilihat oleh mata. Di sana akan diperlihatkan segala apa yang selama ini terhijab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang siapakah Tuhan yang bernama Allah itu. Jadi, kenapa Tuhan yang bernama Allah itu dikatakan ada? Dia bersifat wujud. Wujud artinya ada. Ada berarti bisa dilihat, bisa disaksikan. Kan begitu. Kalau mau memaknai tentang kata ada, akan tetapi Tuhan itu dikatakan ada, namun bagi sang pencari yang ingin mencari Tuhan, yang dikatakan sebagai yang ada itu tidak bisa dilihat, apalagi disaksikan.
Tuhan dikatakan ada karena dikatakan Tuhan itu bersifat wujud. Tuhan dikatakan ada, namun kenyataannya bagi orang yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, bukan sehari dua hari dalam pencarian, bukan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, akan tetapi bertahun-tahun lamanya dalam pencarian, karena yang dikejar adalah sifatnya yang dikatakan ada, bahkan dikatakan sebagai yang maha ada. Tapi kenyataannya tidak bisa ditemukan dalam pencarian, apalagi disaksikan. Kenapa seperti itu? Jadi, kalau mau mencari Tuhan yang bersifat ada itu, kita akan kaitkan keberadaan Tuhan itu dengan dalil Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Yang dimaksud dengan kata dia itu, itulah Tuhan yang bernama Allah itu. Tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Sedangkan sifatnya yang maha ada itu mestinya bisa dilihat. Iya kan? Mestinya sifat yang maha ada itu bisa dilihat, bisa disaksikan. Akan tetapi kenyataannya tidak akan pernah terjadi penglihatan dan penyaksian atas diri wujud Tuhan yang dikatakan yang maha ada itu. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berkata, manusia itu adalah rahasiaku. Kalau manusia itu adalah rahasiaku, kata Allah, lalu siapakah manusia itu sesungguhnya? Bukankah Tuhan berkata dalam hadis qudsi, manusia itu adalah rahasiaku, sedangkan rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Akunya Allah maksudnya. Jadi dari kedua dalil yang saya katakan tadi, bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dalil ini bisa dijadikan
rujukan bagi sang pencari sebenarnya, daripada mencari Tuhan dengan cara lain. Dalil yang saya katakan tadi sudah cukup untuk bisa membuktikan kalau Tuhan itu ada. Sudah cukup sebenarnya dari kedua dalil yang saya katakan tadi. Tinggal bagaimana kita bisa memahaminya. Akan tetapi ayat laisa kamitslihi syai'un itu di sana dikatakan Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Ini yang menjadikan sang pencari tidak bisa melihat dan menyaksikan Tuhan sebagai yang maha ada itu. Kalau dalil hadis qudsi Allah berkata bahwa manusia itu adalah rahasiaku, mungkin ayat ini sudah bisa disimpulkan siapakah Tuhan itu dan siapakah yang dikatakan manusia itu. Akan tetapi untuk memastikan siapakah Tuhan dan siapakah manusia itu, maka harus menggunakan dalil laisa kamitslihi syai'un. Supaya apa? Agar untuk memastikan Tuhan itu bisa dilihat dan bisa disaksikan, maka dalil laisa ini dipahami dengan baik, digali maknanya sedalam mungkin. Kalau sudah mendapatkan makna dari kalimat laisa ini, insya Allah sekalipun Tuhan itu tidak bisa dilihat karena tidak bisa diserupakan, maka dengan sendirinya Tuhan akan menampakkan dirinya. Kalau mau melihat dan menyaksikan siapakah Tuhan yang bernama Allah itu. Jadi dalam pencarian tentang siapakah Tuhan yang bernama Allah itu, dikarenakan dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu, sedangkan hadis qudsi dikatakan bahwa manusia itu sesungguhnya adalah aku. Maka di sini mungkin bisa dipahami. Jadi kalau dua dalil ini belum bisa dipahami, belum bisa dimengerti, itu artinya Tuhan yang Maha Ada itu bagi sang pencari belum bisa mendapatkan hidayah. Belum ada petunjuk baginya untuk bisa melihat, untuk bisa menyaksikan Tuhan yang bernama Allah itu. Memang ada cara lain untuk bisa menyaksikan
siapakah Tuhan yang bernama Allah itu, yaitu dengan jalan memfanakan diri. Cara ini adalah jalan yang diambil oleh para ahli tasawuf. Para sufi atau ahli tasawuf itu mengambil jalan dengan memfanakan diri dikarenakan berbagai macam dogma, berbagai macam teori, berbagai macam konsep yang menjadikan hati dan pikiran menjadi terhijab. Sehingga mereka mengambil jalan memfanakan diri. Karena ketika manusia memfanakan diri, maka kesadaran, akal dan pikiran yang membuat manusia itu menjadi terhijab dengan jalan memfanakan diri. Di sana dia akan mengalami, dia akan merasakan, maka terjadilah penglihatan dan penyaksian. Ketika terjadi penglihatan dan penyaksian atas wujud Allah yang Maha Ada itu, ketika manusia telah mengalami fana, maka semua hijab, semua dinding yang menghalangi penglihatan dan penyaksian tentang diri Allah yang Maha Ada itu telah hilang, dan yang ada hanyalah dirinya semata-mata yang dikatakan aku. Aku dalam hal ini, akunya Allah. Hanya akunya yang ada. Aku Allah, bukan akunya manusia. Jadi ketika sang pencari mengambil jalan fana untuk bisa melihat dan menyaksikan Tuhan yang Maha Ada itu. Di level ini mesti ada pembimbing. Siapakah pembimbing? Siapakah yang dikatakan pembimbing itu? Yang menjadi pembimbing dalam menjalani atau menuju kefanaan diri itu adalah seorang mursyid. Guru mursyid sangat penting untuk membimbing sang pencari atau sang salik. Kenapa harus pakai guru pembimbing atau guru mursyid? Karena di wilayah yang saya katakan tadi, di wilayah kefanaan diri, sesungguhnya bukan lagi wilayah dunia, bukan lagi berada di wilayah dunia, akan tetapi sang salik diarahkan, dibawa kepada alam yang namanya alam malakut. Di sana akan diperlihatkan semua apa yang selama ini tidak bisa dilihat oleh mata. Di sana akan diperlihatkan segala apa yang selama ini terhijab. Sang salik atau sang pencari akan diperlihatkan apa yang selama ini tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga. Dalam kondisi seperti ini,
Sang Salik atau sang pencari mengalami pengalaman yang ketika sudah selesai dalam perjalanan kefanaan diri itu, maka sang pencari merasa yakin bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan tidak bisa diragukan lagi. Di level ini, sang pencari bukan lagi hanya menyembah sebuah nama, bukan lagi nama yang diingat, akan tetapi yang punya nama itulah yang diingat, yang disembah, karena sudah terjadi penyaksian secara langsung. Kiranya apa yang menjadi pembahasan pada video kali ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta dimudahkan dari segala urusan. Dan semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.